Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya yang ada di rumah? Bertemu kembali dengan Bundar pada pelajaran matematika. Namun pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Mari kita mulai. Tujuan dari pembelajaran pecahan senilai adalah siswa dapat memahami pengertian pecahan senilai dengan baik. Sekarang, ayo kita amati. Di slide ini terdapat 2 buah kue terang bulan. Kue terang bulan yang ada di sebelah kiri ini memiliki beberapa varian rasa. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 varian rasa. Kemudian, kue terang bulan yang ada di sebelah kanan ini memiliki 1, 2, 3, 4, yaitu 4 varian rasa. Nah, ternyata kue terang bulan tersebut ada pemiliknya. Siapakah itu? Kue terang bulan sebelah kiri itu miliknya Edo. Sementara kue terang bulan sebelah kanan adalah miliknya adiknya Edo. Lalu, apa yang dilakukan oleh kedua anak tersebut? Ternyata Edo dan adiknya memakan kue terang itu. Berapa banyak? Nah, karena sangat menyukai ya, ternyata Edo itu memakannya sebanyak 4 potong. 1, 2, 3, 4. Sementara itu adiknya memakan 2 potong. Dia pilih 1, 2. Oke, itu kue yang dimakan oleh Edo dan adiknya. Sekarang kita akan pindah ke teman yang lain. Di sini ada Benny. Dia sendirian. Dia membeli 2 pizza. Ya, dia membeli 2 pizza. Pizza yang pertama atau pizza A itu dipotong menjadi 10 bagian sama besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sementara pizza yang satunya hanya dipotong menjadi 2 bagian sama besar. 1, 1, 2. Nah, dari pizza yang pertama ini ternyata si Benny memakan sebanyak 5 potong. 1, 2, 3, 4, 5. Dimakan 5 potong. Sementara di pizza B diambil 1 potong. Lalu apa yang terjadi dengan kue Benny atau pizza yang dimakan oleh Benny? Nah, sekarang kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan dari ilustrasi kedua gambar yang telah kita bahas sebelumnya. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa saja ya yang bisa kita ajukan? Nah, di sini Darmi memberikan contoh 2 pertanyaan. Nanti anak-anak bisa mengembangkan sendiri pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa diajukan dari 2 contoh gambar tersebut. Di sini diberikan contoh pertanyaannya adalah,
apa yang dimaksud dengan pecahan senilai? Yang kedua, bagaimana cara menentukan dua pecahan senilai? Anak-anak pasti bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang lain. Semakin banyak pertanyaan, maka anak-anak pasti akan menjadi anak-anak yang sangat kritis. Oke, sekarang kita akan bahas, kita akan analisa, kita akan nalar dari kedua kue tersebut. Kita mulai dari kue yang pertama, yaitu kue terang bulan milik siapa tadi? Edo dan adiknya. Ya, ingatkan ya. Yang sebelah kiri milik Edo dan yang di sebelah kanan adalah milik adiknya Edo. Kue terang bulan ini bisa diilustrasikan berbentuk gambar bangun datar lingkaran yang kemudian dibagi-bagi menjadi bagian yang sama besar sebanyak 8 bagian. Sementara untuk kue terang bulan milik adiknya Edo, ini juga dibagi-bagi menjadi beberapa bagian sama besar sejumlah 4 bagian dan digambarkan seperti ini. Nah, sekarang kita akan lihat kue terang bulan yang dimakan oleh Edo itu sebanyak 4 ya, yang diwarnai oranye ini adalah bagian kue terang bulan yang dimakan oleh Edo. Nah, yang dimakan oleh Edo itu bisa dituliskan sebagai penyebutnya, yaitu adalah 4 bagian. Sementara jumlah potongan tadi keseluruhannya adalah 8, maka dituliskan 8 bagian. Maka kue terang bulan yang dimakan oleh Edo itu adalah 4 bagian dari 8 bagian dan bisa dituliskan menjadi pecahan 4/8. 4/8. Sementara itu, kue terang bulan miliknya adiknya Edo dimakan 2 bagian, ya, seperti ini. Kemudian jumlah keseluruhannya adalah 4 bagian, maka bisa dituliskan 2 bagian dari 4 bagian, pecahannya adalah 2/4. Nah, sekarang kita akan ikuti burung yang terbang tadi ya. Nah, pertanyaan yang timbul dari kue terang bulan yang dimakan oleh Edo dan kue terang bulan yang dimakan oleh adiknya Edo, coba dicermati. Bagaimana besar kue yang dimakan? Ternyata sama, ya kan? Sama. Jadi pertanyaan, apakah pecahan 4/8 sama dengan 2/4? Kira-kira kalau anak-anak menjelaskan jawabannya apa ya? Nah, dari contoh, dari ilustrasi gambar jelas terlihat jawabannya pasti sama. Tapi kok pecahannya berbeda ini, Bu? Iya, hanya nilai pecahannya bentuk pecahannya berbeda, tetapi memiliki nilai besar pecahan itu sama ternyata. Kok bisa ya? Yuk kita lanjutkan lagi. Sekarang kita masuk ke kue yang kedua, yaitu kue milik siapa tadi? Ya, kue milik Benny, yaitu pizza. Pizza yang dibeli oleh Benny dari Pizza AA ini dipotong menjadi 10 bagian. Kemudian pizza yang satunya dipotong menjadi 2
bagian. Pizza yang dipotong menjadi 10 dimakan 5 bagian. Sementara pizza yang dipotong menjadi 2 bagian dimakan 1 bagian. Ini dipotong 5 bagian, yang ini 1 bagian, ternyata besarnya bagaimana? Coba diperhatikan bagaimana? Iya, ternyata besarnya itu sama. Padahal bentuk pecahannya berbeda, besar pecahannya berbeda, tapi memiliki nilai yang sama. Lalu bagaimana itu? Nah, dari ilustrasi kedua gambar tersebut, kita bisa simpulkan bahwa kedua gambar tersebut itu menggambarkan pecahan yang senilai. Nah, di sini sudah Bunda tuliskan nih. Berarti apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Sekali lagi, pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Itulah yang disebut dengan pecahan senilai. Ya. Di sini juga ada contoh gambarnya nih. Banyak sekali sebenarnya versinya pecahan senilai. Dari contoh-contoh yang konkret kita bisa tarik dalam bentuk-bentuk gambar seperti ini. Ini juga bisa dicari ini pecahan senilainya yang mana. Coba anak-anak yang pinter-pinter, yang kritis-kritis, calon-calon juara semuanya pasti bisa mencari dari gambar-gambar ini manakah ya pecahan-pecahan yang senilai. Di rumah kalian bisa belajar sama orang tua atau siapapun yang bisa mendampinginya untuk bisa mencari pecahan-pecahan yang mana yang senilai ya. Seperti itu. Nah, setelah memahami tentang pecahan senilai, sekarang kita harus latihan. Karena latihan itu tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh kita memahami tentang pecahan senilai. Tapi kali ini saya harus bacakan dulu untuk anak-anak simak dengan baik bagaimana cara mengerjakan soal supaya benar dan singkat waktunya. Perhatikan baik-baik. Soal yang disiapkan berjumlah 5 butir. Ingat ya, ada 5 soal untuk pelajaran kita kali ini. Kemudian salin setiap gambar soal pada buku kerja kalian dengan benar. Disalin. Gunakan penggaris jangka sebagai alat bantu belajar. Nah, setelah itu tentukan nilai pecahan dari setiap gambar soal. Ya. Selanjutnya cermati. Hati-hati. Cermati dan analisa baik-baik setiap gambar soal. Tentukan apakah kedua gambar pecahan tersebut senilai atau tidak senilai. Jelaskan alasannya. Jangan lupa jelaskan alasannya. Satu contoh
dari soal pertama. Di sini ada gambar. Nilai pecahnya dituliskan 1 bagian warna dari 2 bagian. Maka dituliskan 1/2. Dan yang di sebelah kanan, nanti tugasnya anak-anak melengkapi. Lanjut, soalnya ada 5. Soal nomor 2 sama. Dilengkapi ya. Perhatikan, analisa baik-baik warna pada gambarnya. Soal nomor 3 juga demikian. Soal nomor 4 juga demikian. Dan soal nomor 5 juga dicermati baik-baik. Mudah kan? Itulah soal-soal yang kita gunakan atau yang anak-anak kerjakan untuk memperdalam pengetahuan tentang pecahan senilai. Jangan lupa nanti hasil pengerjaan soalnya itu difoto dan dikembalikan ke Google Classroom. Tetap semangat ya. Mungkin itu yang bisa Darmi sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.